Baik teman-teman, perkenalkan saya Aditya Rizky Pratama dengan akhiran NIM 98 akan menjelaskan materi dari kelompok kami itu kelompok 10. Nah, materi kami itu berjudul tentang sistem akuntansi pada asuransi syariah. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke pengertiannya ya teman-teman. Nah, ada yang tahu dari teman-teman apa itu akuntansi syariah? Oke, ya betul. Akuntansi syariah adalah kegiatan pengidentifikasian, pengelompokan, dan pengelolaan data-data berupa keuangan yaitu ekonomi itu untuk pengambilan keputusan nantinya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Nah, menurut Sofyan S. Harahap merupakan ahli ekonomi, yaitu dia menjelaskan bahwa praktik akuntansi syariah ini sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad itu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, materi kedua itu landasan syar'i. Nah, landasan syar'inya itu terdapat pada surat Al-Baqarah. Pertama itu surat Al-Baqarah ayat 282, di mana surat itu menjelaskan bahwa catatlah hutang di antara kamu dan persaksikanlah datangkanlah saksi 2 orang. Nah, itu tujuannya untuk menjaga utang tersebut nyata atau tidak nanti diwan prestasi atau dilupakan gitu. Nah, jadi catatkanlah gitu. Nah, itu kan termasuk dengan akuntansi pencatatan gitu kan. Nah, selanjutnya itu dalam surat Al-Insyiqaq. Nah, mana itu menjelaskan bahwa orang yang beriman akan dicatat amalnya di akhirat nanti dan ditimbang oleh Allah. Nah, diberikan kebaikan oleh Allah dan dibalas kebaikannya gitu. Nah, itu kan tadi landasan syar'i. Nah, yang ketiga itu tentang tujuan akuntansi syariah. Nah, tujuan dari akuntansi syariah ini yang pertama itu untuk menjaga harta. Nah, untuk menjaga harta itu diperlukan pencatatan agar harta itu dikelompokkan. Nah, dimana untuk hak ini dan untuk hak orang lain gitu. Nah, yang kedua itu ada menjaga hak-hak yang berserikat. Nah, ini mungkin sama tapi sedikit berbeda itu. Nah, kan ada di perusahaan itu ada namanya upah. Nah, upah itu diberikan dengan sesuai dengan kerjaannya. Nah, kerjanya itu dicatat setiap hari. Nah, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, imbalan yang diberikan, tidak dikorupsi atau diambil sepihak gitu. Nah, mungkin itu tujuannya untuk melakukan pencatatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, adapun yang materi selanjutnya itu perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, perbedaannya pertama itu di landasannya. Landasan dari akuntansi syariah itu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan akuntansi konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi saja gitu. Nah, terus yang kedua itu pada tujuannya. Tujuan dari akuntansi syariah itu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, sedangkan akuntansi konvensional itu tujuannya untuk relevansi pencatatan gitu. Hanya itu, tidak hanya untuk tidak ada kemaslahatannya gitu. Nah, terus adapun dari segi prinsipnya. Nah, kita tahu bahwa akuntansi syariah itu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan mesir. Sedangkan akuntansi konvensional itu tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi mungkin bisa saja ada riba, gharar, dan mesir. Nah, oleh karena itu ada implementasinya akuntansi syariah ini pada asuransi syariah. Nah, aturannya itu sudah diatur dalam PSAK nomor 108, di mana itu menjelaskan bahwa dana tabaruk dan dana perusahaan itu harus dipisahkan untuk tujuan pencatatan yang lebih optimal, di mana itu bisa dikelompokkan, di mana dana tabaruk untuk tolong menolong dan di mana dana perusahaan untuk gaji karyawan. Nah, oleh karena itu pencatatan ini sangat penting untuk menjamin kemanfaatan kemaslahatan yang dimana tujuan dari akuntansi syariah.
Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait materi kami kelompok 10. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.